Petanda ini adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep. Petanda juga merupakan aspek mental dari suatu bahasa. Nah, antara penanda dan petanda ini tidak bisa dipisahkan, karena jika penanda tanpa petanda itu tidak berarti apa-apa. Petanda tidak mungkin disampaikan atau ditangkap lepas dari penanda. Petanda atau yang ditandakan itu termasuk tanda sendiri. Nah, bahkan De Saussure pun juga mengungkapkan bahwa antara penanda dan petanda itu merupakan satu kesatuan, seperti dua sisi dari sehelai kertas. Contohnya ketika ada kita melihat meja nih, penandanya meja. Nah, yang kita lihat mesti yang kita pikirkan adalah konsep meja. Konsep meja itu seperti ini, tidak mungkin yang ada di pikiran kita itu konsep kursi atau konsep panci atau parutan, itu berbeda. Jadi apa yang kita lihat X, maka yang kita pikirkan juga konsep X. Selanjutnya, arbitrary motivated. De Saussure mengatakan, ini masih ada hubungannya dengan signifier dan signifier tadi, bahwa antara bentuk atau signifier dan makna signifier itu bersifat arbitrer, manasuka, atau konvensional, berdasarkan kesepakatan. Sehingga tidak ada alasan logis sebenarnya, atau tidak ada alasan alamiah mengapa tanda X digunakan untuk mewakili tanda Y, atau mengapa sapi digunakan untuk merujuk hewan sapi, gitu. Karena itu sudah sesuai dengan sifat arbitrer, manasuka, dan juga konvensional atau kesepakatan. Walaupun demikian, melihat dengan arbitrer sebagai ciri penting sebuah tanda, Saussure juga mengakui keberadaan tanda alami atau motivated seperti onomatopia atau sekelompok kata yang menirukan bunyi-bunyi dari sumber yang digambarkan. Misalkan kambing gitu. Kita memang melihat kambing itu bentukannya seperti itu. Tapi mungkin ada orang lain yang menyebutnya itu bukan kambing, tapi embek, karena kambing sendiri itu mengeluarkan bunyi embek gitu. Sama juga dengan kucing. Ada yang menyebut kucing itu meong, karena suara yang dihasilkan kucing itu meong-meong seperti itu. Selanjutnya, Mbak. Sintakmatik dan paradigmatik. Selanjutnya, Mbak. Sintakmatik. Kita belajar sintakmatik terlebih dahulu. Sintakmatik merupakan sesuatu yang sama, yang bisa dibandingkan dengan sesuatu yang lain yang bisa menentukan nilai tanda itu. Sintakmatik penempatan. Hubungan sintakmatik bersifat horizontal. Dan hubungan sintakmatik itu merupakan kombinasi antara ini dan ini dan ini. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kami tampilkan contoh selanjutnya. Mbak Ben? Sudah. Ya, ini tidak. Oh iya, di tampilan saya. Oh iya, sudah. Nah, ini Mbak. Nah, kita masih belajar dulu tentang hubungan sintakmatik yang merujuk secara intratekstual. Jadi, masih di dalam ruang lingkup itu, atas tanda yang sama-sama hadir dalam sebuah teks. Nah, sebuah kalimat itu kan biasanya terdiri dari sejumlah elemen berantai yang saling berhubungan, seperti subjek, predikat, objek, keterangan, atau fungsi sintaksis lainnya. Nah, hubungan antar elemen itulah yang merupakan hubungan sintakmatik, sehingga bisa disebut juga hubungan impresensia. Lanjut. Nah, ini adalah contoh sintakmatik pada tataran fonologi. Bisa kita saksikan bersama teman-teman contohnya. Umpamanya kata kita itu memiliki fonem-fonem K, I, T, A. Nah, apabila urutannya diubah,
maka secara semantis maknanya juga akan berubah pula, atau mungkin bisa saja tidak bermakna sama sekali. Bisa teman-teman lihat KITA jika diubah susunannya menjadi KIAT, itu sudah berubah makna ya. KATI atau KAIT itu juga sudah berubah makna. Nah, ini contoh sintakmatik pada tataran fonologi. Jika fonem-fonemnya diubah urutannya, maka maknanya juga akan berubah. Selanjutnya, contoh sintakmatik pada tataran morfologi. Jika tadi pada tataran fonologi adalah fonem-fonemnya, maka pada tataran morfologi ini adalah morfemnya. Nah, ini contoh pada kata melukis. Morfem mendapatkan kata dasar lukis menjadi lukis, melukis. Nah, itu tidak bisa kita ubah urutannya menjadi lukisme, karena nanti sudah tidak ada maknanya. Selanjutnya, sintakmatik pada tataran sintaksis. Contoh langsung yang bisa teman-teman saksikan yaitu pada kalimat Anis membeli roti di Palembang. Anis berkedudukan sebagai subjek atau kata benda, membeli berkedudukan sebagai kata kerja, roti berkedudukan sebagai objek, dan di Palembang berkedudukan sebagai kata tempat. Selanjutnya, yang saya jelaskan tadi itu kan memiliki kedudukan yang berbeda ya teman-teman. Nah, coba kita ubah susunannya. Seperti pada contoh B, di Palembang Anis membeli roti. Nah, ini masih berterima ya, ini kita masih bisa memahami karena itu ada dalam Plang Bahasa Indonesia. Berbeda dengan contoh C, di Palembang roti Anis membeli. Nah, ini sudah menyalahi sistem gramatika Indonesia, sehingga pada contoh yang pertama tadi Anis membeli roti di Palembang dan di Palembang Anis membeli roti itu masih diterima. Sementara untuk yang contoh C, di Palembang roti Anis membeli itu sudah tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita belajar mengenai paradigmatik. Nah, hubungan paradigmatik ini merujuk secara intertekstual. Lawan katanya dari sintakmatik tadi, hanya merujuk intratekstual. Nah, paradigmatik ini hubungannya intertekstual atas tanda lain di luar teks. Sebuah elemen di dalam kalimat itu bisa digantikan oleh tanda lain yang itu paradigmanya yang sama. Misalkan subjek they itu bisa diganti oleh I, we, she, he, it atau kata pronomina lainnya. Yang penting masih dalam satu kedudukan yang sama. Nah, hubungan antara pronomina satu dan lainnya itu benar dapat menempati posisi subjek. Yang penting kedudukannya sama, dan hubungan paradigmatik ini merupakan hubungan in absentia. Selanjutnya, paradigmatik termasuk sesuatu yang tidak sama yang dapat ditukarkan dengan sesuatu lain yang menentukan nilai tanda. Jadi jika kedudukannya beda maka tidak bisa ditukarkan. Nah, paradigmatik itu nanti menyangkut penggantian atau yang disebut dengan substitusi. Hubungannya bersifat vertikal dan hubungan paradigmatik ini merupakan pemilihan ini atau ini atau ini. Selanjutnya, kita lihat contoh paradigmatik pada tataran fonologi. Pada contoh bunyi or, dan yang terdapat pada kata rata, kata, bata, mata, dan data. Bisa teman-teman saksikan, di sini ada lima kata yang hampir sama susunan fonemnya, hanya berbeda huruf awalnya saja. Nah, ini jika kita ubah, misalkan rata, R-nya saya ganti dengan K, kata, nah itu tentu sudah memiliki makna yang lain, gitu. Begitupun juga dengan kata bata, jika huruf B-nya saya ganti dengan M menjadi mata, nah itu maknanya juga sudah lain. Inilah contoh paradigmatik pada tataran fonologi. Selanjutnya, pada tataran morfologi. Nah, sama seperti sintakmatik tadi, bahwa pada tataran morfologi ini berarti berkaitan dengan prefiks ya.
Ini contohnya ini prefix atau bisa juga morfem yang lain. Nah, pada contoh ini ada prefix me, di, po, dan te yang terdapat pada kata merawat, dirawat, perawat, dan dirawat. Nah, ini bisa kita saksikan maknanya berbeda. Merawat ini merupakan dijelaskan sebagai sebuah kegiatan gitu, kegiatan yang aktif merawat. Sementara kalau dirawat ini adalah contoh kata kerja pasif. Kalau perawat ini sebuah profesi atau seseorang yang melakukan rawat. Jadi jika berbeda prefiksnya, juga berbeda maknanya. Selanjutnya, paradigmatik pada tataran sintaksis. Langsung pada contohnya saja ya teman-teman. Pada contoh kalimat seperti ini. Tadi pagi aku makan nasi gudeg. Tadi pagi itu berkedudukan sebagai kata keterangan, aku sebagai kata ganti atau subjek. Nah, kata kerja utamanya makan, objeknya nasi gudeg. Nah, ini ada 4 opsi yang bisa teman-teman lihat ini, yang di bawahnya. Itu ada opsi tadi pagi itu bisa saya ganti dengan besok malam, atau bisa diganti bulan depan, tahun depan, nanti sore. Begitupun juga dengan aku bisa diganti kamu, dia, mereka, kita. Makan bisa diganti menggoreng, bermain, memasak, memancing. Objeknya juga bisa diganti berbagai macam, nasi gudeg, kerupuk, bola, telur balado, ayam geprek, atau apa, terserah gitu. Yang penting kedudukannya masih sama. Nah, tabel di atas yang saya jelaskan tadi, itu hanya memuat 4 kata ya untuk setiap jenis kata. Saya hanya memberikan opsi sedikit gitu, dan sebenarnya masih banyak lagi kata lain yang bisa dimasukkan selagi itu masih berada pada elemen yang sama, kedudukan yang sama. Nah, dari 4 alternatif yang saya tampilkan tadi itu jika diuraikan dengan berbagai cara itu nanti bisa terbentuk 256 kalimat, belum lagi pola-pola kalimat lain. Jadi kesimpulannya dengan adanya tautan sintakmatik dan paradigmatik itu kita bisa membuat sejumlah kata yang tak terhingga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori struktural Bloomfield. Kita belajar dulu mengenai konsep dasar teori Bloomfield. Bernama lengkap Leonard Bloomfield yang hidup pada tahun 1887 sampai 1949, itu merupakan ahli linguistik struktural yang terkenal di Amerika Serikat. Pengaruhnya bisa dikatakan sangat kuat, bahkan masih terasa sampai saat ini. Karyanya itu ada banyak sekali, linguistik umum dan kesusastraan, bahasa Tagalog, dan yang paling berpengaruh itu buku yang berjudul Language pada tahun 1933. Nah, dalam pengkajian bahasa, Bloomfield ini menggunakan konsep Ferdinand de Saussure atau yang sudah saya jelaskan tadi bersama Mbak Penka sebagai asas pengkajian, yaitu dalam struktur bahasa. Selain menjadi ahli linguistik, Bloomfield juga terkenal dengan teori behaviorisme yang berakar dari pemikiran Plato yang percaya bahwa proses bahasa berpuncak dari proses peniruan atau istilahnya mimetik. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Konsep dasar teori Bloomfield. Setiap perkataan yang dilafalkan itu pasti memiliki struktur. Beliau lebih mengutamakan bahasa lisan sebagai objek kajian dan menyebabkan wujudnya linguistik deskriptif. Nah, berkenaan dengan bahasa dan struktur ini, Bloomfield mengetengahkan kaidah penganalisisan struktur, yaitu kaidah pemenggalan. Dalam memberikan bahasa, aliran strukturalisme ini itu selalu berdasarkan pada fakta-fakta objektif yang bisa dicocokkan dengan kenyataan-kenyataan yang tentunya bisa diamati. Sehingga tidak mengherankan kalau masalah makna atau arti itu kurang mendapat perhatian Bloomfield. Nah, ketidakpedulian kelompok strukturalis Amerika terhadap makna ini mendasar pada cara kerjanya yang sangat berdasar pada data empirik, jadi benar-benar sesuai dengan kenyataan apa yang diamati.
Makna tidak bisa diamati secara empirik, sehingga berbeda dengan fonem, morfem, dan kalimat yang bisa diamati dan juga bisa disegmentasikan. Lanjutnya. Teori linguistik Bloomfield. Ini bisa diterangkan lebih jelas ya kalau kita mengikuti anekdot Jack and Jill. Nah, dalam anekdot ini diceritakan Jack and Jill sedang jalan-jalan lalu Jill melihat apel yang sudah masak di sebatang pohon seperti itu. Lalu Jill berkata pada Jack bahwa dia sebenarnya lapar dan ingin sekali makan buah apel itu. Kemudian Jack memanjat pohon apel itu, memetik buah dan memberikannya kepada Jill. Secara skematis, teman-teman bisa menyaksikan gambaran ini mengenai proses Jack dan Jill melihat sebuah apel. Nah, ini bisa saya jelaskan ya teman-teman bahwa pada nomor 3, 4, 5, nah ini yang menjadi perhatian Bloomfield. Nah, untuk lebih selanjutnya kita beranjak ke slide berikutnya. Nomor 3, 4, 5 itu adalah lambang atau perilaku berbahasa, speech act, yang dapat diobservasi secara fisiologis, sedangkan yang dapat diamati atau diperiksa secara fisik itu hanya nomor 4. Ini saya ingatkan kembali, yaitu ketika temannya tadi sedang mengambil apel, lalu meminta tolong temannya, lalu menyerahkan apel itu kepada teman yang lain. Nah, berdasarkan keterangan di atas, maka data linguistik bagi teori Bloomfield itu adalah perilaku berbahasanya atau lambang bahasa dan hubungannya dengan makna. Apa yang terjadi di dalam otak Jill mulai dari 1 hingga 2 sampai dia mengeluarkan bunyi itu tidaklah penting, sehingga tidak bisa diamati gitu, karena tidak bisa diamati. Nah, begitupun juga dengan proses yang terjadi di dalam otak Jack ketika dia mendengar bunyi-bunyi Jill untuk bertindak pada nomor 5 dan 6, itu juga tidak penting. Jadi benar-benar yang menjadi fokus itu adalah perilaku berbahasanya atau speech act. Lanjut, Mbak. Masih seputar teori Bloomfield. Menurut Bloomfield, bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda, bisa berupa unsur-unsur vokal atau bunyi yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Nah, setiap bentuk ini adalah sebuah kesatuan isyarat yang dibentuk oleh fonem-fonem. Misalnya, pukul. Pukul adalah bentuk ujaran. Pemukul juga bentuk ujaran. Po itu bukan bentuk ujaran. Nah, pukul yang terdiri dari 4 fonem, yaitu fonem P, U, K, dan L. Nah, di sini fonem U ini double karena digunakan 2 kali. Nah, sebagai tambahan, Bloomfield juga menjelaskan bahwa ada 2 macam bentuk. Bentuk bebas atau free form, yakni bentuk yang bisa diujarkan sendirian, seperti amat, jalan, kaki, atau nyanyi, makan. Selanjutnya, bentuk terikat atau bound form itu bentuk linguistik yang tidak bisa diujarkan sendirian, seperti bentuk po pada kata pemukul tadi, atau bentuk an seperti pada kata pukulan. Jadi semacam morfem yang tidak bisa berdiri sendiri.